Halo, selamat siang adik-adik. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan membahas tryout pertama untuk TBM 1, pemahaman baca dan menulis bersama saya, Ferdiansa. Oke, mari kita mulai. Di soal nomor 1, pertanyaannya adalah topik yang tepat untuk bacaan di atas. Adik-adik sekalian, ketika ditanya topik, maka sebenarnya kita ditanya untuk menentukan apa sih masalah yang muncul pada teks. Nah, bagaimana Kak menentukan masalah dalam teks? Nah, masalah dalam teks ditentukan oleh si kalimat utama. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu kalimat utamanya pada masing-masing paragraf. Mari kita simak. Aspek yang paling penting untuk cara menghilangkan bau mulut adalah menyikat gigi, plak yang menumpuk, dan lengket bla 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 penyebab bau mulut. Nah, dari sini sudah terlihat pada kalimat pertama ini aspek yang paling penting dikatakan ya. Aspek yang paling penting untuk menghilangkan bau mulut adalah menyikat gigi. Maka ini kita bisa katakan paragraf deduktif. Nah, itu kenapa sesuai dengan opsi yang B, sama gitu. Jadi begitu menentukan masalah atau menentukan topik. Yang selanjutnya nomor 2. Di nomor 2, pertanyaannya adalah kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat bla 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 pada kalimat 9. Nah, kata sambung yang tepat. Di sini pada kalimat 9, konjungsi ada di awal kalimat dan pada bagian akhir menuju akhir ya, di sini ada penggunaan fungsi koma. Maka yang harus masuk adalah konjungsi bertingkat. Nah, oke. Tinggal kita eliminasi mana yang termasuk konjungsi bertingkat. Pada konjungsi bertingkat, opsi A tidak termasuk, begitu juga opsi B dan C. Nah, yang muncul antara opsi D dan E. Nah, kita sesuaikan maknanya. Jika sikat gigi Anda terlalu besar untuk menyentuh lidah, Anda dengan nyaman cobalah pengikis. Nah, makna itu sesuai dengan apa yang dituju di teks. Maka nomor 2 yang jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 3. Pertanyaan berkaitan dengan inti kalimat kedua. Adik-adik sekalian, ketika ditanya inti kalimat, maka sederhana. Inti kalimat adalah unsur pokok dalam kalimat. Nah, unsur pokok dalam kalimat berfokus pada unsur subjek dan unsur predikat. Mari kita lihat kalimat kedua. Plak yang menumpuk dan lengket pada gigi Anda akan mengumpulkan bakteri. Jadi di sini kalimat kedua, plak menjadi unsur subjek. Nah, kemudian kita menemukan unsur predikatnya akan mengumpulkan. Yang adalah konjungsi majemuk bertingkat. Apa artinya? Dia menjadi perluasan. Dan unsur perluasan dalam inti kalimat itu dihiraukan. Jadi poinnya plak mengumpulkan bakteri. Opsi yang B. Nomor 3 jawabannya yang B. Di sini karena bakteri di belakang unsur predikatnya. Oke, lanjut. Kita ke nomor 4. Di nomor 4, manakah penggabungan kalimat yang paling tepat untuk kalimat 6 dan 7? Mari kita lihat kalimat 6 dan 7.
Cara menghilangkan bau mulut yang lain adalah membersihkan lidah. Lapisan yang biasanya terbentuk pada lidah Anda bisa menjadi tuan rumah bagi bakteri penyebab bau mulut. Nah, apa konjungsi yang muncul yang paling logis? Nah, di opsi A konjungsinya adalah apa nih? Kemungkinan benar. Sedangkan di opsi B konjungsinya adalah dapat menyebabkan. Nah, ini bukan konjungsi ya, dua di opsi A dan B itu bukan konjungsi. Jadi otomatis tidak masuk sebagai jawaban. Yang ketiga konjungsinya adalah yang C. Cara menghilangkan bau mulut yang lain adalah membersihkan lidah. Jika lapisan yang biasa terbentuk pada lidah Anda bisa menjadi tuan rumah. Nah, tapi tidak logis ya. Opsi yang keempat, yang D. Cara menghilangkan bau mulut yang lainnya adalah membersihkan lidah. Oleh sebab harusnya sih olehnya dihilangkan nih ya. Nah, ini yang logis. Kenapa? Karena dia menyatakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat, teman-teman. Nah, Kak, opsi yang E juga kausalitas. Nah, berarti yang lebih tepat untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang E, karena sama-sama menyatakan makna kausalitas. Jadi nomor 4 jawabannya yang E, teman-teman ya. Nomor 5, kalimat yang paling tepat sebagai perbaikan kalimat ke-10. Nah, langsung saja, jika pertanyaannya perbaikan kalimat, maka kita langsung bisa melihat di opsi jawaban. Alat tersebut dirancang khusus untuk membersihkan area di permukaan lidah dan mampu menghilangkan bakteri, sisa-sisa makanan, serta sel-sel mati. Nah, apa perbedaannya? Misalkan pada opsi yang B, kesalahan di opsi yang B terdapat pada kata dirancang yang harusnya ditulis serangkai. Kemudian opsi yang C, dan mampu menghilangkan bakteri sisa. Nah, pada konjungsi serta tidak ada koma, juga ada penggunaan dan di awal yang semakna dengan serta. Di opsi D misalkan alat itu telah dirancang khusus yang membersihkan. Nih, ya. Ini kan harusnya untuk alat tersebut dirancang khusus agar membersihkan. Nah, harusnya menyatakan tujuan bukan sebab akibat, maka otomatis nomor 5 jawabannya yang A. Nomor 6. Di sini adik-adik ditanya berkaitan dengan simpulan yang tepat. Secara teori, simpulan adalah gabungan kalimat utama pada masing-masing paragraf. Jadi ketika ditanya kesimpulan atau simpulan, kita harus pahami dulu ya masing-masing ide pada paragraf. Di nomor 6 paragraf 1 berbicara tentang pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tetap berada kisaran 5% secara tahunan. Nah, sedangkan di kalimat kedua di paragraf keduanya dikatakan ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dari dua ide utama atau kalimat utama pada paragraf di teks menyatakan bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap disebabkan tantangan-tantangan besar dalam berbagai faktor. Jadi nomor 6 kesimpulannya menyatakan opsi yang C. Nah,
Selanjutnya nomor 7 teman-teman, makna literal. Apa itu makna literal? Makna literal adalah makna asli, atau bisa kita katakan makna kamus, makna sebenarnya. Pada kata enteng di nomor 7 semakna dengan mudah. Pekerjaan itu enteng. Nah, di sini kan berarti pekerjaan itu mudah. Di sini dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa saja tidak akan mudah untuk mencapai 5,2. Jadi nomor 7 secara kamus maknanya dinyatakan dengan opsi yang D. Nomor 8 teman-teman. Pertanyaannya adalah bentuk kalimat menurut Faisal ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pada paragraf kedua sama dengan pola kalimat mana? Nah, di sini kita harus analisis dulu untuk nomor 8 ya. Nah, menurut Faisal berarti ini keterangan ada predikat sejumlah tantangan besar subjek. Ketika ada yang, maka dia perluasan subjek teman-teman, dia masih ikut subjek yang harus dihadapi Indonesia untuk mencapai keterangan ya pertumbuhan ekonomi berarti sampai akhir. Berarti polanya adalah KPSK. Nah, ini sesuai dengan opsi yang D teman-teman. Di nomor 8 sesuai dengan opsi D kalimat ke-9 paragraf kedua. Pada saat bersamaan, ini menjadi unsur keterangan, terdapat predikat masalah penyaluran bantuan subjek ya yang harus dilakukan sampai sini ya. Subjek yang berarti sampai dengan yang harus dilakukan secara berkesinambungan keterangan. Nah, jadi polanya sama teman-teman. Di soal nomor 8 maka opsi jawabannya yang D. Oke, selanjutnya bentuk frasa yang sepola dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada soal nomor 9. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia kita tentukan dulu. Pertumbuhan itu kan berpola diterangkan, menerangkan. Nah, pola pertumbuhannya untuk frasa pertumbuhannya pada frasa diterangkannya ini menyatakan unsur kata benda. Kenapa? Karena imbuhannya P itu ya. Nah, juga begitu juga pada akhirnya. Nah, pada frasa penjelasnya. Maka otomatis kita mencari yang kata benda sebagai intinya di sini pada pelemahan kinerja ekspor. Ini bukan, ini kata kerja, ini target pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat menengah, maka tidak sepola. Jadi nomor 9 sesuai dengan opsi yang E. Nomor 10, agar menjadi logis, kalimat ke-1 paragraf pertama harus diperbaiki dengan cara. Nah, kalimat pertama paragraf pertama pada tahun 2018 benar pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tetap berada pada kisaran 5%. Jadi ketika penulisan persen dalam aturan ejaan bahasa Indonesia teman-teman, ini harus ditulis menjadi angka. Jadi otomatis kita temukan jawabannya pada opsi yang D. Selanjutnya untuk nomor 11. Untuk nomor 11 kita diminta untuk menganalisis apakah soal-soal tersebut perlu diperbaiki atau sesuai dengan opsi pada B, C, D, dan E. Mari kita mulai di soal nomor 11.
Lebah madu hampir sama penting martabatnya. Nah, di soal nomor 11 kita menganalisis apakah pilihan kata tersebut cocok dengan opsi jawaban atau dengan struktur kalimatnya yang ditentukan, yang dibandingkan juga dengan opsi jawaban. Maka kita kira untuk nomor 11 akan lebih tepat digantikan dengan kata kadar ya. Kadarnya dengan tanaman. Nah, berarti di sini seharusnya menjadi opsi yang B, nomor 11 yang B. Jadi memang berkaitan dengan makna ya, semantik. Oke, lanjut di nomor 12. Apakah hal tersebut perlu diperbaiki? Kalimat tersebut perlu diperbaiki. Mari kita lihat, akan sangat sulit dan mahal untuk mendapatkan kopi tanpa lebah madu, membuat mereka adalah kunci dari ekonomi global. Kesalahan pada kalimat ini adalah dimulai langsung predikat tanpa menunjukkan unsur subjek. Maka kita harus menentukan kalimat yang memiliki unsur subjek predikat pada opsi jawabannya. Nah, ini terlihat pada opsi yang C. Jika ada dua kata kerja yang berhimpitan, menjadi sangat sulit dan mahal mendapatkan kopi tanpa lebah madu. Maka ketika ada predikat di sini dan diawali dengan kata kerja, maka otomatis di sini menjadi unsur subjek predikat. Maka nomor 12 jawabannya yang C, teman-teman. Selanjutnya untuk nomor 13, kita diminta untuk menentukan apakah konjungsi ini tepat atau tidak. Nah, konjungsi tetapi di awal kalimat itu tidak boleh. Kenapa? Karena konjungsi tetapi itu adalah konjungsi setara. Jadi konjungsi setara dia tidak boleh di awal kalimat. Jadi setara tidak boleh di awal kalimat ya. Nah, yang boleh di awal kalimat adalah konjungsi apa? Antar kalimat, seperti oleh sebab itu, oleh karena itu, maka, dengan demikian, jadi. Nah, menyesuaikan dengan hal itu di soal nomor 13, maka kita bisa melihat opsi tersebut lebih cocok dengan opsi yang mana? Opsi yang B ya, akan tetapi. Jadi kalau tetapi doang masuk setara, tapi ketika dia menjadi akan tetapi, dia akan menjadi unsur konjungsi antar kalimat. Di soal nomor 14, teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 14. Apa yang terjadi? Di sini kita diminta untuk menentukan kalimat 14 ini mana perbaikannya. Nah, berarti di soal nomor 14 kita bisa langsung jawab di kolom opsi jawabannya. Seperti pada opsi B, ini tidak tepat karena diawali dengan huruf kecil ya. Ingat, awal kalimat langsung harus kapital. Jadi kita bisa mengeliminasi opsi B untuk 14. Opsi C-nya, kami fokus pada kerugian musim dingin karena musim dingin umumnya dipandang sebagai waktu paling penuh tekanan bagi lebah. Nah, ini penggunaan komanya harusnya berada di dalam. Kemudian kita lanjut ke opsi D. Ketika kami memulai survei, kami fokus pada kerugian musim dingin karena musim dingin umumnya dipandang sebagai waktu paling penuh tekanan bagi lebah, PhD. Nah, saya kira ini tepat ya. Kenapa Kak? Karena pada opsi E, ketika kami memulai survei, kami fokus pada kerugian musim dingin, karena. Nah, fungsi karena ini kan konjungsi bertingkat ya. Jadi kalau konjungsi bertingkat, dia tidak boleh berhimpitan dengan siapa? Si koma ini. Jadi kalau misalkan ada koma karena, koma jika,
itu salah struktur kalimatnya. Maka nomor 14 jawabannya yang D, teman-teman. Selanjutnya di soal nomor 15 kita diminta untuk menganalisis pada kata tampaknya apakah perlu diperbaiki. Nah, sesuai dengan maknanya, maka kata tampaknya itu kan memang dasarnya tampak ya, mempergunakan baik. Nah, dalam konstruksi kalimat memang sudah sesuai sepertinya ya, karena benar-benar saja dan sah-sah saja ketika tampak plusnya untuk menyatakan kata kerja. Maka nomor 15 jawabannya A, karena memang hanya menentukan makna kata yang sesuai dengan struktur kalimat tersebut, teman-teman. Oke. Nah, itu pembahasan PBM 1, teman-teman. Untuk tryout PBM 1 tetap semangat, terus belajar dan terus melatih soal di rumah. Semoga apa yang kalian cita-citakan nanti akan terwujud. Semangat selalu. Salam Rumah Belajar of Friends.